Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M dalam kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul My Lucky Encounter from the Game Turned into Reality. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Melihat lawannya adalah Demilich, Adrian rasa pertarungan ini akan cukup sulit, tapi ia berpikir mungkin Demilich satu ini cukup bodoh. Sayangnya, sebelum Adrian dan Arcia bersiap, Emerse sudah melancarkan serangannya terlebih dahulu. Karena Arcia terlambat menyadari, Adrian terpaksa harus menghindari serangan Emerse secara langsung, meskipun itu masih mendapatkan luka yang cukup serius. Mendengar Adrian yang kesakitan, membuat Emerse sangat senang karena bisa mendengar tulang dan daging mangsanya tercabik-cabik. Merasakan sakit yang tidak main-main membuat Adrian kehilangan ketenangannya. Terlebih, suara tawa Emerse itu sangat membuatnya makin kesal karena mengingatkannya akan sesuatu. Adrian kemudian teringat jika suara tawa Emerse itu sama dengan suara tawa Cedric yang selalu menertawakannya. Melihat Adrian yang masih bisa bangkit membuat Emerse heran dengannya. Emerse kemudian melancarkan serangan bola api miliknya, namun Adrian dan Arcia berhasil menghindar serangan Lich sambil menuju ke depannya. Saking cepatnya Adrian dan Arcia bergerak, membuat Emerse terkejut karena tidak bisa segera menghindari. Adrian kemudian menggunakan sihir penyembuh pada Lich yang membuatnya merasa kesakitan karena merupakan sejenis undead. Adrian ingin agar Arcia mencegah Emerse untuk merapalkan mantra karena mereka tidak punya seorang priest dan hanya mengandalkan artefak suci saja. Emerse merasa sangat kesakitan karena Adrian menggunakan tongkat berisi kekuatan sihir untuk memukulinya. Emerse yang kesakitan menanyakan kenapa Adrian menggunakan tongkatnya itu malah untuk memukulinya. Karena sudah capek, Emerse langsung menggunakan sihir dinding api agar bisa menjaga jarak dengan Adrian yang dirasa tidak bisa menggunakan sihir suci. Sayangnya, Adrian dengan nekat langsung menerobos dinding api buatannya dan membuat Emerse sangat terkejut. Emerse mengatakan jika Adrian sangat gila dengan menerobos dinding api seperti itu, tapi Adrian tidak peduli dan langsung menghantamkan tongkatnya pada Emerse. Meski telah menyelesaikan tahap keempat, namun Adrian merasakan sakit yang luar biasa setelah menerobos dinding api Lich. Karena selama pertarungan Adrian fokus untuk segera menyelesaikan quest, Adrian pada akhirnya merasakan sakit setelah pertarungan selesai. Untungnya, Arcia dengan sigap langsung mengambilkan eliksir untuk segera mengobati Adrian yang terlihat sekarat. Mengetahui Adrian bisa inisiatif mengambil eliksir untuknya, membuat Adrian merasa bersyukur karena memiliki support yang sangat istimewa dan berterima kasih pada Arcia. Akhirnya, setelah menyelesaikan tahap keempat, Adrian dan Arcia dibawa ke ruang istirahat lantai 5 untuk segera mengambil hadiah dari tugas keempat. Adrian cukup senang karena mendapatkan 500 miliar jarahan dan langsung masuk ke akun deposit miliknya dan mendapatkan lingkaran mage keempat. Namun, Adrian lebih penasaran dengan kacamata serbaguna yang tampaknya biasa saja. Tapi, Adrian berpikir mana mungkin hadiah dari Lucas bisa diremehkan seperti itu. Dan benar saja ketika melihat deskripsinya, kacamata itu bisa membantu menganalisa, observasi, melihat halangan, sampai memperluas pandangannya. Terlebih, Adrian juga mampu untuk melihat apakah orang itu kawan atau lawan karena Adrian tidak mudah percaya pada orang-orang di sekitarnya. Kini, kita sudah pindah ke markas bagian barat. Namun tampaknya ada beberapa orang yang ragu dengan kedatangan putra kedua dan bukan putra utama. Mereka dengan jelas membicarakan Adrian yang sudah menjadi bodoh setelah memakan racun dan bakatnya sudah hilang. Dengan entengnya, Adrian langsung mengatakan jika mereka benar, jika itu adalah dirinya, tapi kedua orang tadi langsung berpura-pura tidak percaya dengan rumor.
Dalam tenda itu, Adrian mendiskusikan strategi bersama Evan selaku kepala staf kantor pusat setempat dan Miller selaku kepala staf pendukung markas besar. Evan memastikan pasukan Adrian terdiri dari 50 Vanguard dan 50 Knight serta ada 100 tentara yang ikut serta. Evan mengatakan jika soal tentara tidak perlu dilaporkan karena peperangan kali ini akan selesai hanya dengan Vanguard saja. Memang benar jika Vanguard adalah monster yang hanya bisa dikalahkan oleh penyihir lingkaran ke-7, terutama Vanguard sendiri adalah ciptaannya Lucas. Evan mengatakan jika pasukan Lauren akan menjadi pasukan independen kedua yang berada di bawah komando Otis sebagai komandan divisi ketiga. Adrian tahu jika Otis adalah penguasa besar di wilayah timur dan mengatakan ia akan memenuhi tugasnya sebagai pasukan independen kedua. Setelah rapat dengan para pemimpin tadi, Adrian menjelaskan pada pasukannya jika mereka sekarang menjadi pasukan independen kedua di bawah komando Otis. Adrian kemudian langsung mengajak pasukannya untuk segera bergerak ke tempat mereka ditugaskan menjaga. Seminggu telah berlalu dan Adrian merasa sangat senang berada di bawah kepemimpinan Otis yang tidak pernah hadir di markas sehingga ia bisa lebih sering bermain game. Meskipun konyol karena Otis meninggalkan pasukannya di tengah perang yang bisa terjadi kapanpun, tapi Adrian merasa itu sangat bagus karena ia bisa bermain tanpa gangguan. Ketika Adrian melihat dirinya akan segera mencapai lingkaran kelima, Archie mengatakan jika ada seseorang yang memasuki ruangannya. Mendengar hal itu, Adrian langsung logout dan mendapati jika seseorang sedang memasuki kamarnya namun dihadang oleh Arkia. Dalton terlihat kesulitan melepas cengkraman Archia dan tak menyangka seorang wanita memiliki kekuatan sebesar ini. Adrian penasaran kenapa Dalton memasuki kamarnya tiba-tiba dan memutuskan untuk melihatnya dengan kacamatanya. Dan benar saja, Adrian langsung marah melihat Dalton yang ternyata terangsang dengan Archia dan membuatnya melewati batas. Adrian menanyakan alasan Dalton datang kemari, tapi ia beralasan ingin mengecek kesehatan Adrian karena sudah bermain game cukup lama. Ketika Dalton mencoba menuduh Archia yang menghalangi, Adrian langsung menendang kaki Dalton dengan sangat keras. Adrian menegaskan jika seharusnya mereka menghubunginya lewat pesan saja karena ia memiliki Archia yang selalu menjaganya, jadi Adrian ingin Dalton memberikan alasan yang masuk akal. Adrian menanyakan apakah Dalton mencoba membunuhnya karena masuk ruangan komandan dan penguasa deputi tanpa izin. Dalton merasa itu sangat berlebihan karena ia adalah vanguardnya sendiri, tapi Adrian masih ingin Dalton memberikan alasan yang meyakinkan. Adrian menanyakan pada Archia apa yang sebenarnya terjadi dan Archia mengatakan jika Dalton ingin memisahkan dirinya dengan Adrian ke suatu tempat. Dalton kemudian berteriak jika ia seperti dijebak dan menanyakan kenapa Adrian lebih percaya pada wanita yang tidak jelas asal-usulnya dibandingkan vanguardnya sendiri. Merasa jika Dalton benar-benar sampah bersama dengan kelompok yang datang bersamanya, Adrian memutuskan untuk memberikan pelajaran yang benar atas pelanggaran militer atau lebih tepatnya pemberontakan. Adrian kemudian mengarahkan belatinya ke arah perut Dalton dan memerintahkan Dalton untuk segera berjalan satu langkah ke depan. Namun, Dalton dan ketiga pengikutnya ingin Adrian tenang dan menganggap Adrian tidak serius menghukum Dalton atas perbuatannya. Karena sudah tidak ada yang mengawasi, Adrian memilih untuk tidak menahan lagi semua penghinaan yang ia terima dan mengatakan jika ia serius. Adrian berpikir inilah saatnya dirinya menunjukkan wajah aslinya dan memerintahkan Dalton untuk segera maju satu langkah.